Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari pada kesempatan kali ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada halaman 467. 467. Di situ ada hadis al-ifki atau artinya kabar bohong, atau dalam bahasa sekarang itu berita hoax. Tapi sebelum kita melanjutkan, sedikit kita mereview pada pertemuan sebelumnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perang Bani Mustalik, bagian yang pertama. Hari ini kita akan membahas perang Bani Mustalik bagian yang kedua. Perang Bani Mustalik ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Penyebabnya ada berita yang diterima oleh Rasulullah bahwa pemimpin kabilah Bani Mustalik yang bernama Al-Haris bin Abu Dirar itu telah mengerahkan kekuatan kaumnya untuk bergerak ke Madinah. Tapi sajane ya belum berangkat. Kemudian sebelum mereka melakukan perjalanan, Rasulullah itu mengerahkan para sahabat untuk menuju Bani Mustalik, dan di dalamnya itu ada orang-orang munafikin yang ikut perang. Kalau di perang Uhud itu orang munafik gak ikut perang, sedangkan di Bani Mustalik itu orang munafik itu ikut berperang. Nah, kemarin setelah peperangan usai, Rasulullah ini di antara para tawanan perang itu ada seorang wanita yang bernama Barra. Barra ini adalah putri daripada pembesar Bani Mustalik. Kemudian dalam pembagian harta rampasan, Barra ini diberikan kepada Sabit bin Qais. Tapi Sabit bin Qais ini merasa bahwa ini anaknya pembesar, tidak pantaslah diberikan kepada saya. Mestinya anaknya pembesar ya diberikan kepada pembesar juga. Akhirnya Sabit memberikan Barra ini kepada Mukatabah, ya lembaga di situ untuk dimerdekakan. Dan justru Rasulullah yang memerdekakan dan menikahinya. Jadi ketika berangkat itu Rasulullah bersama Aisyah, karena memang gilirannya Aisyah gitu ya untuk mendampingi Rasulullah. Pulangnya menikah dengan Juwairiyah. Jadi berangkat itu bawa satu istri, pulang membawa dua istri. Alhamdulillah. Kalau jenengan berangkat membawa satu istri, pulang istrinya ketinggalan. Nah, kemudian
ada peristiwa kedua itu terkait dengan pertengkaran antara Muhajirin dan Ansor. Ya, gara-gara seorang budak disuruh ngambil air tapi rebutan. Akhirnya budak yang dari Muhajirin dan budak yang dari Ansor ini bertengkar yang menimbulkan kekisruhan, sehingga orang-orang Madinah mengatakan yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu min al-adal. Nanti lihatlah kalau pulang ke Madinah gitu ya. Orang Mekah itu akan mengusir orang Ansor, orang Muhajirin akan mengusir orang Ansor. Itu isu yang di blow up oleh orang munafik, sehingga kemudian terjadilah pertengkaran. Tapi kemudian di situ ada Rasulullah yang melerai mereka, yang kemudian bersabda abda'ul jahiliyah wa ana baina abdakum. Bagaimana kalian saling menyeru dengan seruan jahiliyah, padahal saya itu masih hidup di tengah kalian. Saya masih hidup aja kalian tukaran, dan ya saya kalau sudah meninggal. Dan itu terbukti nanti mulai zamannya Utsman, Ali itu sudah mulai banyak perpecahan di antara umat Islam. Da'uha fa innaha muntina, maka tinggalkanlah seruan jahiliyah itu karena perkara itu adalah perkara yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas peristiwa yang ketiga, yaitu hadisul ifki, cerita dusta yang ditujukan kepada Aisyah, bahwasanya Aisyah ini telah berselingkuh dengan salah seorang sahabat, gitu ya. Nah, ketika pulang dari perang Bani Mustalik, biasanya pasukan perang itu kan istirahat gitu ya, istirahat. Kemudian istirahat sudah lumayan, berangkat lagi. Nanti di mana istirahat lagi kan gitu ya. Nah, kemudian ketika prajurit perang itu istirahat, Aisyah itu kan dimasukkan di dalam sekedung atau yang kemarin tuh yang digotong terus kemudian ada tutupnya gitu, kayak gerilyanya Jenderal Sudirman ya. Tutupnya gitu. Jadi ada dua, satunya milik Juwairiyah, satunya milik Aisyah. Nah, ketika istirahat itu Aisyah izin untuk buang hajat. Ya, karena di situ padang pasir ya. Buang hajat itu suatu ado, mungkin delek sing gak kelihatan dan mencari sumber air. Setelah buang hajat balik ke tempat pasukan, dia menyadari bahwa kalungnya Aisyah itu jatuh. Nah, otomatis kan balik lagi. Misalkan jenengan ke masjid mari ngono lali, HP-ne lobur, berarti kan kembali ke tempat di mana sampean tadi lewat didontoi gitu ya. Akhirnya Aisyah kembali lagi ke tempat buang hajat mencari kalung itu, dan alhamdulillah ketemu. Setelah ketemu, Aisyah balik lagi, itu prajurit itu gak ono, terus ditinggal. Kenapa? Karena Aisyah itu kan orangnya kecil dan ringan, sehingga prajurit itu ketika membawa sekeduk itu antara ono isine ambek gak ono isine itu mepet podo gitu ya. Kecuali nih bapak-bapak atau ibu-ibu yang agak berat badannya 100 kilo, 80 kilo, itu gak ada wong lho, mau abot saya itu enteng. Jadi prajurit itu main angkat saja, main berangkat, gak ngerti nek jero gak ada wong. Nah, kemudian ini para pembawa sekeduk Aisyah mengira bahwa Aisyah sudah di dalam sekeduk. Akhirnya dibawa. Setelah menemukan kalungnya, Aisyah kembali ke sekeduknya, akan tetapi pasukan sudah pergi. Sudah ya apa meneh. Aisyah pasrah duduk di tepi jalan. Dia yakin jika pembawa sekeduk sadar, maka dia akan kembali menjemput Aisyah. Akhirnya ya sudah, ditunggu aja di pinggir jalan. Aisyah pun tertidur di tempat itu karena rasa lelah, karena perjalanan jauh, keturun di pinggir jalan. Nah, biasanya
ketika peperangan Rasulullah itu biasanya mengutus orang untuk jalan lebih dulu. Fungsinya apa? Ya, untuk melihat kondisi musuh gimana, untuk melihat jalannya benar apa tidak, aman apa tidak. Kemudian Rasulullah juga mengutus sahabat yang jalan belakangan. Jadi ada yang jalan lebih dulu, ada jalan yang belakangan. Jalan yang belakangan itu fungsinya apa? Fungsinya be ono barang sing lugur. Misalnya ono pedang lugur, ono tameng lugur, ono HP lugur, itu bagian jupui gitu ya. Bagian mumuti. Lah kebetulan ini sing lugur dudu barang tapi akhirnya kebetulan yang bertugas di barisan paling belakang ini orang yang ambil barang yang jatuh itu namanya Sofwan bin Al-Mu'attal. Dia itu melihat loh, ini kok ono sing turu nek dalan, dilihat loh, ini kan Aisyah. Kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasulullah. Aisyah kaget loh. Alhamdulillah kok masih ada sahabat yang belakang. Nah ini siapakah Sofwan bin Al-Mu'attal? Sofwan bin Al-Mu'attal adalah petugas pengambil barang yang tertinggal. Ini riwayat yang satu. Riwayat yang lain Sofwan itu ketiduran juga, sama-sama ketinggalan. Kemudian Sofwan itu membawa unta. Ya sudah, untanya disuruh duduk, ya. Kemudian Sofwan itu menjauh, Aisyah naik ke untanya berdiri, kemudian Sofwan baru mendekat. Nah, begitu cara menaikkan, tidak kemudian ayo Aisyah tangannya digandeng terus ditumpakno begitu ya. Tapi untanya disuruh duduk, kemudian Sofwan menjauh dari unta, Aisyah disuruh naik, untanya berdiri, baru Sofwan mendekati unta memegang pelana atau tali. Dan sepanjang jalan gitu ya, Aisyah di atas unta, Sofwan di bawah jalan itu tanpa ada percakapan sedikit pun dengan Aisyah. Jadi tidak, Sofwan itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, hukum ambil Aisyah rek wong loro ditakoki, ya apa kabare? Sesuk ana waktu kosong gak? Oh, istrinya Rasulullah ya, sok wani deh. Ya akhirnya Aisyah diam, Sofwan dengan diam. Nah, kadang kita itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya ternyata di lift kok bareng seseorang berdua, oleh tekok nomor HP dan lain-lain. Nah akhirnya mereka berdua itu jalannya agak cepat supaya apa? Supaya nututi rombongan sing tinggal tadi. Nah kemudian rombongan yang tadi itu berhenti lagi di sebuah tempat namanya Nahar Az-Zahirah. Berhenti lagi di Nahar Az-Zahirah. Nah di saat itulah kemudian Aisyah dan Sofwan bisa nututi pasukan yang berhenti lagi. Nah, misalkan kita ini berhenti, kemudian tiba-tiba ada Sofwan dan Aisyah berdua datang, kelunuk-kelunuk berdua. Nah, ini menjadi kasak kusuk orang, khususnya orang munafik loh. Contohnya Aisyah ternyata berduaan sama Sofwan. Mesti ono opo-opo, gak mungkin kalau ono opo-opo gitu ya. Sama kayak zaman kita dulu, mungkin ibu-ibu di desa, ono wong lanang wedok lungguh berduaan aja. Itu kan sudah diomongan orang sak kampung. Wis dirapekno wae wong loro iku, kan gitu ya. Tapi sekarang perempuan itu dibonceng ambek wong lanang gak kenal itu belum. Gojek soalnya. Ya kan gak kenal belum aja. Nah, ini menjadi kasakusuk atau perbincangan di tengah prajurit. Wah, ini Aisyah ini. Gitu ya. Sehingga kondisi itu dimanfaatkan orang-orang munafik dengan membuat cerita dusta bahwasanya Aisyah dan Sofwan sudah melakukan perzinahan. Sesampainya di Madinah, orang-orang munafik itu segera bercerita ke teman-temannya, kan tidak semuanya ikut perang ya. Nah, ketika sampai di Madinah ya tomboy diceritani, dulure diceritani. Akhirnya seluruh orang Madinah ngerti kalau ada berita bahwa Aisyah ini berselingkuh dengan Sofwan.
Nah, Rasulullah diam tidak mengomentari berita tersebut. Bayangkan jenengan istrinya difitnah dan fitnahnya sudah nyebar sak kota Gresik. Apalagi tokoh begitu. Hingga suatu hari dalam sebuah mimbar Rasulullah itu menyampaikan keganjilan cerita daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembang-gembong munafikin yang menyebarkan berita dusta. Dia dari Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj, dia dari Khazraj. Kemudian Usaid bin Khudair selaku pemimpin kabilah Aus segera bangkit dan menyatakan kesanggupan untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian Khazraj, pemimpin Khazraj tidak terima, Sa'ad bin Ubadah tidak terima dengan sikap Usaid bin Khudair karena Abdullah bin Salul dari kalangan Khazraj. Jadi akhirnya berdebat lagi antara Aus dan Khazraj, padahal sudah diakurkan sama Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Sekarang mulai bertengkar lagi. Kemarin itu Muhajirin dan Ansor, sekarang Aus dan Khazraj. Jadi ada adu mulut antara Aus dan Khazraj di mimbar di masjid itu. Adu mulut antara kedua kabilah semakin melebar hingga akhirnya Rasulullah angkat suara meredakan percekcokan mereka. Setelah mereka diam, Rasulullah juga ikut. Nah, Aisyah itu sekembalinya dari perang Bani Mustalik, ternyata Aisyah itu sakit demam selama 1 bulan. Jadi Aisyah tidak keluar belas setelah sampai di rumah. Dan Aisyah itu tidak tahu bahwa ia itu menjadi bahan omongan orang seluruh Madinah. Ngertine iku pokoknya sampai rumah sakit, dan Aisyah itu merasa bahwa Rasulullah itu tidak begitu perhatian kepada Aisyah ketika sakit. Biasanya nek bojone sakit, sampean njaluk apa Dik? Ditukono soto ta, ya. Ditukono rawon ta, dijeti ta, ngono ya. Nah, Rasulullah itu agak hambar. Karena Rasulullah juga termakan berita fitnah itu. Aisyah itu Rasulullah kok sodok siji ya gak kayak biasanya. Nah, gitu. Taunya begitu aja, tapi tidak tahu kalau dia itu menjadi bahan omongan sama dia. Kemudian suatu malam Aisyah itu meminta Ummu Mistah untuk menemaninya buang hajat. Jadi mungkin dahulu di rumahnya orang-orang dulu tidak ada toilet di dalam rumah ya, mungkin harus keluar dulu gitu. Saya dulu zaman ngalami KKN tahun berapa itu, memang rumah-rumah orang desa itu toiletnya harus keluar rumah. Itu bawa timbo, bawa ceduk, ngono ya. Lah mungkin dulu juga begitu. Jadi dia meminta Ummu Mistah untuk menemaninya buang hajat karena malam-malam. Nah, tanpa disengaja Ummu Mistah itu terpeleset karena malam-malam dan menyupai anak laki-lakinya. Tidak tahu, mungkin anak laki-lakinya double nakal, akhirnya terpeleset, anak laki-laki disumpahi. Nah, Aisyah menegur Ummu Mistah, ya jangan begitu, itu anakmu dewe kok disumpahi. Nah, ketika itu Ummu Mistah baru menceritakan apa yang terjadi di luar sana. Baik Aisyah, sama ndak krungu apa? Sampeyan iku dadi omongan wong sak Madinah. Lho yo ta. Akhirnya kemudian diceritakan panjang lebar, lalu kemudian Aisyah minta dipulangkan ke kedua orang tuanya. Nah, gitu ya. Ada lagunya kan itu, pulangkan saja. Kemudian pulang ke rumahnya ayahnya Abu Bakar. Sampai di rumahnya Aisyah minta penjelasan kisah kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Abu Bakar menceritakan, istrinya Abu Bakar menceritakan, lalu Aisyah menangis selama 2 malam 1 hari. Hatinya benar-benar sesek. Bayangkan diomongin, difitnah wong sak Madinah. Hatinya sesek. Nah, kemudian keesokan harinya Rasulullah itu menjenguk Aisyah. Ya, menjenguk Aisyah kemudian mengatakan, "Ya Aisyah, fa innahu qad balaghani anka kadza wa kadza."
Wahai Aisyah, aku mendengar berita bahwa engkau telah berlaku begini dan begitu. Maksudnya begini dan begitu itu ya itu tadi dengan sopan, berselingkuh dan seterusnya ya. Fa in kunta bari'atun fasayabra'ukallah. Kalau kamu itu tidak melakukan atau tidak memang kamu tidak berzina, maka Allah akan membebaskanmu. Wa in kunta almaqta bidzanbin, tapi kalau kamu itu melakukan, maka mintalah ampun kepada Allah, fastaghfirlah wa tubi ilaihi, dan mintalah dan bertaubatlah kepadanya. Fa innal 'abda idza i'tarafa bidzanbihi, dan karena sesungguhnya jika ada seorang hamba yang mengakui kesalahannya gitu ya, summa taba, kemudian bertaubat ilallah kepada Allah, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah gitu loh. Sampeyan memang sampeyan gak ngerjakno, nanti Allah membebaskanmu, tapi kalau aja ngerjakno ya sudah, taubat saja, Allah akan menerima taubatmu. Mendengar penuturan Rasulullah, Aisyah kembali menangis dan tidak mampu menjawab apapun. Jadi sakjane wis rada reda tambah nangis. Kemudian Aisyah minta pendapat kedua orang tuanya, Abu Bakar dan istrinya pun tak bisa menjawab apapun. Ya, terus siapa meneng? Jadi masalahnya mantune itu Rasul ya. Kemudian Aisyah mengatakan, wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadzal hadis hatta istaqarra fi anfusikum wa sadaqtum. Demi Allah, saya mengetahui dan saya mendengar terkait berita ini. Bahkan berita ini itu sudah kalian percaya, ya. Kalian percaya dengan berita itu, kalian percaya bahwa saya telah melakukan itu. Fala in qultu lakum, kalau seandainya saya mengatakan inni bari'atun, saya tidak mengerjakan itu. Bari'atun itu ya bebas, tidak mengerjakan itu. Wallahu ya'lam anni bari'atun, dan Allah mengetahui bahwasanya saya tidak mengerjakan hal itu. La tusaddiqunani bidzalik, kalian justru tidak percaya. Nek saya mengakui saya enggak berzina, kalian enggak percaya. Wala ini ataraftu lakum bi amrin, tapi kalau saya mengatakan oh ya saya mengakui, wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, padahal Allah mengetahui bahwa saya tidak melakukan, la tusaddiquni, justru kalian percaya. Kan gitu ya. Kalau saya ngomong melakukan, kalian percaya walaupun saya tidak melakukan. Tapi kalau saya mengatakan saya tidak melakukan, kalau saya mengatakan saya melakukan walaupun saya tidak melakukan, kalian justru percaya. Wallahu ma'ajidu li walakum masalan illa qaulu Abu Yusuf. Demi Allah, saya tidak bisa menggambarkan kondisi hati saya sekarang kecuali apa yang dikatakan bapaknya Yusuf. Nah, ini halaman 470. Kecuali apa yang dikatakan bapaknya Yusuf. Siapa bapaknya Yusuf? Nabi Yakub. Ketika diberi kabar dusta bahwa Nabi Yusuf dimakan hewan, padahal sama dulur-dulure kan dicemplungkan di sumur. Kemudian dulur-dulure mengambil bajunya Yusuf, kemudian ditolet-toleti darahnya hewan. Nabi Yakub ya pinter. Serigalanya ini kok baik banget ya. Katanya anak saya dimakan hewan serigala, tapi kok bajunya gak sobek. Jadi dulure ku lali gak nyobek-nyobek bajune, ditolet-toleti tok. Ditolet-toleti darah tapi bajune gak disobek, kan gak masuk akal. Masa wong dipangan serigala bajune sik foto tapi ono darah-darah. Nah, bapaknya Yusuf atau Nabi Yakub ketika mendengar berita dusta terkait dengan Nabi Yusuf mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala masifun, dan sabar itu adalah indah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada terhadap apa yang mereka tuduhkan. Jadi Aisyah mengatakan saya tidak bisa mengatakan apapun dalam kondisi seperti ini, dan saya tidak bisa menggambarkan kondisiku kecuali apa yang dikatakan
ayahnya Yusuf, yaitu fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Ya sudah, saya sabar saja karena suami saya, ayah saya sudah termakan berita itu. Nah, ini artinya tadi, sambil terisak Aisyah berkata, demi Allah aku tahu bahwa kalian semua telah mendengar berita keji tentang diriku, sampai-sampai kalian pun termakan berita itu dan membenarkan. Jika aku menjawab bahwa berita itu dusta belaka karena aku tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadaku, tentu kalian semua tidak mempercayai. Namun jika aku mengakui perbuatan itu meski sejatinya aku tidak melakukannya, tentu kalian semua akan mempercayai ucapanku. Demi Allah tidak ada yang bisa menggambarkan perasaanku kecuali perkataan ayahnya Nabi. Setelah itu Aisyah pergi ke tempat tidur dan merebahkan badan. Biasanya perempuan gitu kan lagi ngambek masuk kamar itu tubrok. Nah, gitu ya. Di saat yang sama Rasulullah masih di luar kamar, mojok, berkeringat, dingin, gitu kan. Tandanya wahyu turun. Dan turunlah surah An-Nur ayat 11 sampai 20 yang menjelaskan bahwa Aisyah tidak melakukan itu dan yang menyebarkan berita dusta adalah orang munafik. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, amallahu faqad bara'aka." Wahai Aisyah, ini loh Allah sudah membebaskanmu dengan turunnya ayat Al-Qur'an. Akhirnya ibu kandungnya Aisyah berkata, "Wahai Aisyah, bangun dan jumpailah suami." Aisyah mengatakan, "Demi Allah aku tidak mau menghampiri beliau." Jawab Aisyah dengan sedikit manja. Maksudnya ya Rasulullah yang kesini, musa aku merono. Kemudian ia melanjutkan, "Dan aku tidak memuji selain hanya kepada Allah semata." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan berita bohong dengan diturunkannya surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa isi daripada surah itu? Ayat yang ke-11, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum." Makanya tadi disebut dengan hadisul ifki. Ifki itu bohong. Hadis itu berita. Innal ladzina ja'u bil ifki, sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu usbatun minkum, dari golongan kamu juga. Maksudnya orang-orang munafik. La tahsabu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Maksudnya apa? Kalau kita itu sedang difitnah begitu ya. Kemudian kita Rasulullah peluh, jangan menganggap bahwasanya fitnah itu buruk, itu justru baik bagi kita. Ada baiknya gitu, ada hikmahnya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi, setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuat. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, dia mendapat azab yang besar pula. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum bin. Mengapa orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Ini surah An-Nur ayat 11 ya. Kalau ini 11 saja yang dicantumkan. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Nah, ini diantaranya kalau ada tuduhan berzina itu syaratnya 4 saksi. Makanya tidak mudah untuk orang itu di hukumannya zina itu kan rajam. Jadi harus mendatangkan 4 saksi. Fa'id lam ya'tu bisyuhada faulaika indallahi kadibun. Kalau seandainya mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka itu adalah dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Kecuali kalau memang pengakuan sendiri, kan ada itu seorang perempuan datang kepada Rasulullah ngaku, wahai Rasulullah saya telah berzina. Kemudian tolong sucikan saya, maksudnya sucikan saya itu hukum saya.
Nah, anakmu mana? Dia lagi hamil. Loh, anakmu masih belum lahir, belum. Udah pulang dulu, lahiran dulu. Pulang, disuruh lahiran. Setelah lahiran, bawa bayi gitu. Wahai Rasulullah, saya sudah lahiran. Tolong hukum saya, sucikan saya, bersihkan saya. Anakmu sik cilik, susuono sik. Pulang dulu, susuono dulu. Setelah pulang disusui sampai 6 bulan. Nah, anak bayi itu kalau setelah 6 bulan kan sudah bisa MPSI, makanan pendamping ASI. Jadi tidak hanya ASI saja gitu. Wahai Rasulullah, saya sudah menyusui anakku selama 6 bulan. Fatohirni, maka bersihkanlah saya. Akhirnya anak itu diberikan kepada salah seorang sahabat untuk diramut, baru kemudian perempuan itu dirajam. Dan Rasulullah mengatakan taubatnya perempuan itu gitu, kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi seluruh penduduk. Nah, ini bayangkan betapa orang sudah berdusta, tapi kalau kemudian benar-benar bertaubat pada Allah, Allah akan memberikan ampunan kepada. Kemudian walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu atau berita bohong. Italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Nah, seringkali kita itu bercerita, tapi cerita itu jarine, kan? Nah, ceritanya ya, teko sapa jarine ngene. Cerita jarine itu kan berarti kan kita tidak mengetahui sesungguhnya cerita itu. Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kita bercerita terkait sesuatu yang kemudian kita sendiri masih jarene, itu adalah dalam pandangan Allah itu hal yang besar. Tak ceritanya ya, tapi aja kondo-kondo iki rahasia, kan? Kemarin dia cerita nang kono-kono, tak ceritanya aja kondo-kondo iki rahasia. Rahasia kok dicerita-critakno. Gak sida rahasia. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun adzim. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Kalau lagi ngobrol sama teman, kemudian temannya lagi menggebu-gebu menceritakan berita yang bohong, yang dusta, maka kita mengatakan kita tidak pantas untuk membicarakan. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat adab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan terakhir, walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa anallaha raufur rahim. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Nah, ini adalah surah atau ayat yang turun dalam konteks membebaskan Aisyah dari tuduhan berzina. Jadi kalau membaca Quran sampai pada ayat ini, nah, ingat sirah nabawiyah, kisahnya. Dengan terbebasnya ibunda Aisyah dari tuduhan zina, akhirnya para penebar berita dusta itu mendapatkan hukuman cambuk. Mereka yang terkena hukuman cambuk itu diantaranya Mistah tadi bin Asasa.
Hasan bin Sabit dan Hammam binti Jahsy masing-masing mendapatkan 80 cambukan. Tapi justru Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin, tidak mendapatkan hukuman cambuk. Bisa jadi agar hukumannya di akhirat lebih dilipat gandakan. Demikianlah kejadian yang menyelimuti kota Madinah hingga sebulan setelah kepulangan dari perang Bani Mustalik. Madinah diliputi perasaan penuh ragu, prasangka, kegelisahan hingga keguncangan. Nah, keburukan perilaku orang munafik akhirnya tersingkap secara gamblang di tengah masyarakat Muslim hingga mereka tidak mampu lagi menegakkan kepalanya. Akhirnya orang munafik malu. Setelah kejadian itu, kalau ada kejadian yang meresahkan, mesti orang-orang menuduh dan mengecam Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai dalang. Ini mesti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kisah ini diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1, jilid 2, halaman 364 dan juga Zadul Ma'ad dan Sirah Ibnu Isa. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar. Umar itu kan kemarin sempat menawarkan, "Baik Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul," gitu kan. Tapi Rasulullah menolaknya. Nah, waktu sudah turun ayat ini, Rasulullah berkata kepada Umar, "Hari ini bagaimana pendapatmu tentang keputusan tempo hari, wahai Umar? Seandainya engkau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul dan saya mengizinkan, niscaya engkau akan menjadi pihak yang tertekan dan justru banyak orang yang bersimpati kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika saya tidak mengizinkan, maka justru sekarang Abdullah bin Ubay bin Salul yang terpojokkan." Lalu Umar menjawab, "Demi Allah, aku tahu bahwa keputusan Rasulullah lebih besar barokahnya daripada keputusan." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini adalah hikmah daripada perang Bani Mustalik. Yang pertama, tidak ada perintah memerangi atau menghukum kaum munafik. Pernikahan Rasulullah selalu ada misi dakwah dan perintah dari Allah, bukan hanya soal urusan nafsu, sehingga menikahnya Rasulullah dengan Juwairiyah itu kan mengislamkan 100 kepala keluarga. Jadi bukan urusan nafsu, tapi ada urusan dakwah di dalam. Yang ketiga, kondisi berdua dengan non-muhrim, ya Sofwan dan Aisyah, jangan memanfaatkan kesempatan dalam sempit. Nah, sikap seorang suami ketika istrinya difitnah, ya diam, tidak marah-marah kepada istrinya, itu. Dan sikap seorang istri jika dirinya difitnah juga diam, sehingga kemudian Allah akan menolongnya, membebaskannya dari tuduhan fitnah itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perang Bani Mustalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.